Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita bisa berkumpul semua lagi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekali lagi kita harus banyak-banyak bersyukur kepada Allah SWT, karena banyak juga kaum muslimin yang lain tidak bisa berkumpul dengan keluarga satu sama lain secara utuh. Dan kita alhamdulillahirrahmanirrahim berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun terbiasa untuk berkumpul bersama keluarga. Ini sebuah nikmat yang sangat besar. Ini sebuah nikmat yang sangat besar yang harus disyukuri. Karena banyak orang yang menghabiskan uangnya, mencari uang banyak kesana kemari, untuk apa? Untuk bisa membahagiakan keluarganya. Tapi mereka pun harus membayarnya dengan cara yang sangat mahal. Yaitu apa? Tidak bisa melihat, mendampingi anak-anaknya tumbuh kembang, menjadi anak-anak, menjadi remaja, dan dewasa. Itu yang harus kita syukuri. Karena Abi dan Umi bisa bersama di dalam rumah, bisa bersama-sama dengan kalian semua sejak kalian berada di dunia ini sampai sekarang. Alhamdulillah, itu adalah nikmat yang sangat besar. Baik, kita lanjut kepada kajian kita, yaitu tentang kelahiran Nabi Muhammad SAW, yang mana kita telah sampai kepada kisahnya Halimah. Kisahnya Halimah, ibu susu kedua dari Rasulullah SAW. Ibu susu pertama Rasulullah SAW siapa? Suwaibah. Lalu ibu susu kedua siapa? Halimah. Barakallahu fiik. Halimah itu dari Bani apa? Hah? Sa'ad apa As'ad? Sa'ad. Oke. Sa'ad. Dan qadarullah ini tadi Abi kan nggak ada persiapan sama sekali tuh. Tadi jadi sebelum maghrib ini Abi nggak ada persiapan sama sekali untuk ngisi kajian ini. Qadarullah, kita tadi sibuk, alhamdulillahirrahmanirrahim. Sibuk pun alhamdulillahirrahmanirrahim berupa nikmat. Kenikmatan yang diberikan Allah kepada kita, alhamdulillahirrahmanirrahim. Walaupun Abi belum persiapan, karena untuk mengisahkan tentang Nabi Muhammad SAW berkenaan dengan ibu susu kedua, yaitu Halimah dari Bani Sa'ad, maka untuk kali ini kita sepenuhnya memberikan waktu bagaimanakah ibu susu kedua Nabi Muhammad SAW, yaitu Ibu Halimah radhiyallahu anha, agar menceritakan bagaimanakah kisahnya beliau saat sebelum menjadi ibu susu dan saat sesudah menjadi ibu susu. Oke. Di halaman 66 ini dari kitab dari Syekh Saifur Rahman Al-Mubarakfuri, perjalanan tentang yang berjudul Perjalanan Hidup Rasul yang Agung Muhammad dari kelahiran hingga detik terakhir. Di sini Ibnu Ishaq berkata,
Halimah pernah berkisah bahwasanya suatu ketika dia pergi bersama suami dan bayinya yang masih kecil dan masih disusui bersama rombongan para wanita dari kalangan Bani Sa'ad bin Bakor yang sama-sama tengah mencari bayi-bayi yang akan disusui. Jadi Ibunda Halimah radhiyallahu anha yaitu membawa saat ingin mencari bayi susuan ke kota Mekah, membawa bayinya yang masih kecil bersama suami dan bersama seluruh para rombongan wanita yang ingin mencari bayi susuan. Halimah berkisah, ketika itu sedang musim paceklik. Saat itu terjadi musim paceklik, jadi panas di mana-mana. Maksudnya musim kemarau. Di mana kami sudah tidak memiliki apa-apa lagi. Lalu aku pergi dengan mengendarai seekor keledai betina berwarna putih kehijauan milikku beserta seekor unta yang sudah tua. Demi Allah, tidak ada setetes pun susu yang dihasilkannya. Kami juga tidak bisa melewati malam dengan tidur dengan pulas lantaran tangis bayi kami yang menangis kelaparan. Sedangkan air susu di payudaraku tidak mencukupi. Begitu juga dengan air susu onta tua kami. Sudah tidak terisi lagi. Akan tetapi kami selalu berharap pertolongan dan jalan keluar. Selanjutnya aku pergi dengan mengendarai keledai betina milikku yang sudah tidak kuat lagi untuk meneruskan perjalanan, sehingga hal itu membuat rombongan kami merasa kesulitan akibat letih dan kondisi kekeringan yang melilit. Jadi saat itu adalah musim paceklik, musim kemarau yang panjang. Dan Halimah saat mencari bayi susuan ke Mekah dalam kondisi yang sangat miskin. Sehingga beliau pun bertekad harus mencari bayi untuk disusui. Harus dapat. Itu jadi dia karena kondisi yang seperti itu, maka dia pun berazam kuat untuk memiliki bayi susuan agar mereka dapat hartanya. Harta dari orang yang upah. Agar beliau mendapatkan upah sehingga beliau dapat hidup dengan layak. Jadi beliau itu ketika ke Mekah barakallahu fiik. Jadi ketika Halimah mau ke Mekah untuk mencari bayi susuan, beliau mengendarai satu unta betina yang sudah tua, lalu keledai yang sudah tua, lalu memiliki juga kambing betina juga, yang tiga-tiganya tidak punya susu. Sudah nggak ada lagi susu. Karena Karena musim kemarau yang panjang. Karena musim kemarau yang panjang menyebabkan hewan tunggangannya, dua hewan tunggangan yaitu keledai sama unta, sehingga kelaparan. Akhirnya tidak bisa mengeluarkan susu. Dan Ibunda Halimah pun juga sama. Karena kesulitan ekonomi sehingga nggak ada asupan makanan yang cukup, sehingga
air susunya pun juga sedikit, nggak cukup. Itu ya, Bunda Hajar. Iya, layaknya Ibunda Hajar yang Kisah Hajar. panas. Iya, seperti itu. Lingkaran Nah, berada. lalu saat sampai di Mekah untuk mencari bayi-bayi yang akan disusui tersebut, tidak seorang wanita pun di antara kami ketika ditawarkan kepadanya untuk menyusui Rasulullah SAW, melainkan menolaknya bila diberitahu perihal kondisi beliau yang Sedikit juga. yatim dan miskin. Walaupun ayahnya beliau, yaitu Abdullah, itu adalah kalangan bangsawan di suku Quraisy, tapi kondisinya beliau miskin juga, dan qadarullah beliau meninggal dunia sebelum beliau dilahirkan, sehingga dia pun menjadi anak yatim, sehingga para pencari bayi susuan, mereka akhirnya pun nggak mau untuk mengambilnya. Karena apa yang bisa diberikan oleh istri yang miskin, ibu yang miskin dari suaminya sudah meninggal dunia, yaitu Abdullah, bapaknya Nabi Muhammad SAW, dari anak itu tersebut. Karena dia sudah mencari kesana kemari, dan akhirnya pun beliau nggak dapat. Dan padahal saat itu kaumnya itu, rombongannya tersebut telah mendapatkan bayi-bayi. Maka beliau pun mengambil bayi tersebut, yaitu Rasulullah SAW. Nabi bayi tersebut bernama siapa? Muhammad bin Abdullah bin siapa lagi? Abdul Muthalib. Seperti itu. Dia berkata kepada suaminya saat itu, tatkala kami semua sepakat akan berangkat pulang, aku berkata kepada suamiku, demi Allah, aku tidak sudi pulang bersama teman-temanku tanpa membawa seorang bayi susuan. Demi Allah, aku akan pergi ke rumah bayi yatim tersebut dan akan mengambilnya menjadi bayi susuanku. Lalu suamiku berkata, tidak mengapa bila kamu melakukan hal itu. Mudah-mudahan Allah menjadikan kehadirannya di tengah kita sebagai suatu keberkahan. Akhirnya aku pergi kepada beliau, Rasulullah SAW, dan membawanya serta. Sebenarnya, beliau berkata, Ibunda Halimah itu, yang memotivasiku untuk membawanya, yaitu membawanya Nabi Muhammad SAW, itu hanyalah karena aku tidak mendapatkan bayi susuan selain beliau. Hanya murni gara-gara dia itu nggak dapat bayi susuan sekalipun. Coba perhatikan di sini. Ini ada sisi yang menarik yang biasa disabdakan oleh Rasulullah SAW dan difirmankan oleh Allah SWT. Yaitu apa? Sebelum Rasulullah SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul, dan sesudahnya pun juga kaum Quraisy, suku Quraisy itu penyembah berhala, tapi ketika mereka mendapatkan kesulitan yang sangat-sangat, mereka akhirnya kembali kepada Allah SWT. Bukan lagi manggil berhala-berhala, mereka enggak. Jadi ketika mereka sudah sangat mentok bahwasanya hasil usahanya enggak ada apapun juga, akhirnya mereka kembali kepada Allah SWT. Karena itu fitrah manusia. Sehingga di dalam Al-Quran disebutkan ketika mereka berada di lautan, terombang-ambing ombak yang besar, maka mereka pun menyeru kepada Allah SWT untuk minta tolong kepada Allah SWT. Mereka lupa kepada berhala mereka. Tapi ketika Allah selamatkan mereka dari laut, mereka ingkar lagi kepada Allah SWT. Mereka menyembah lagi kepada berhala. Ini berbeda dengan kaum kita saat ini. Nauzubillah min dzalik. Kebanyakan manusia
Kebanyakan manusia sekarang ini naudzubillah memang lebih tikel-tikel, berlipat-lipat ganda kebodohannya. Karena apa? Ketika kebanyakan kita itu diuji Allah dengan ujian yang berat, maka mereka bukannya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memurnikan ketaatan kepada Allah Subhanahu untuk mohon hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi malah larinya kemana? Ke kesyirikan, ke kuburan, minta tolong pada ahli kubur. Bahkan meminta langsung pada ahli kubur. Ada juga mereka minta tolong kepada dukun. Seperti itu. Naudzubillah min dzalik. Itu yang terjadi. Seperti halnya apa? Ketika orang-orang munafik dulu. Ketika orang-orang munafik dulu kan Abi telah mengajarkan tentang ciri-ciri orang munafik dalam hal sholat. Dalam hal sholat, orang-orang munafik disebutkan di dalam Al-Quran bahwasanya mereka itu sholat 5 waktu. Perhatikan ini. Mereka itu sholat, orang-orang munafik sholat 5 waktu. Kemana? Di masjid dan di rumah. Di masjid dengan cara seperti apa mereka sholatnya? Dengan cara malas. Berdirinya dengan cara malas. Dan mereka pun dengan bersikap riya. Jadi ketika mereka sholat di masjid, perhatikan, tolong perhatikan. Ketika mereka orang munafik itu sholat di masjid berjamaah, itu mereka itu sholatnya dengan cara malas-malasan dan supaya riya. Niatnya itu ingin riya dan dilakukan dengan cara malas-malasan. Dan ketika mereka sholat sendirian di rumah, mereka sholatnya dengan mengulur-ngulur waktunya. Sampai kapan? Sampai mendekati habisnya waktu sholat tersebut. Lihat, perhatikan. Orang-orang munafik zaman Rasulullah SAW aja mereka sholat. Tapi zaman sekarang, naudzubillah min dzalik, mereka yang merasa tidak munafik, merasa mereka itu orang mukmin yang sejati, muslim yang sejati, mereka bahkan meninggalkan sholat 5 waktu. Orang munafik zaman Rasulullah SAW itu aja mereka melakukan sholat berjamaah. Ini malah kita kebanyakan malah naudzubillah min dzalik yang sholat aja kaum laki-lakinya tidak di masjid atau mushola. Dan bahkan ketika mereka sholat di rumah pun mereka kebanyakan mengulur waktunya. Naudzubillah min dzalik. Jadi tikel, naudzubillah min dzalik. Karena sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, semakin lama akhir zaman itu manusia semakin buruk keadaannya. Alhamdulillah min dzalik. Semoga Allah melindungi kita dari keburukan sifat orang-orang munafik dan dari sifat orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjadikan kita sebagai seorang muslim, mukmin, muhsin, muttaqin, husnul khatimah fi jannatil firdaus tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Kita kembali lagi. Sehingga Halimah melanjutkan setelah itu, aku kembali dengan membawanya menuju tungganganku. Ketika dia kubaringkan di pangkuanku, kedua susuku, kedua payudaraku seakan-akan menyongsongnya untuk meneteki seberapa dia suka. Dia pun meneteknya, meminum susunya itu hingga kenyang. Dilanjutkan kemudian oleh saudara susuannya, yaitu anakku tersebut. Anakku pun juga kenyang. Sehingga keduanya tertidur dengan lelap. Padahal sebelumnya kami tak bisa memicingkan mata untuk tidur karena tangis bayi kami tersebut. Suamiku memeriksa unta tua tadi, unta tua yang kami tunggai tadi. Dan ternyata susunya sudah berisi penuh. Lalu dia memerahnya untuk diminum. Lalu dia meminum dan aku juga ikut minum hingga perut kami kenyang. Dan malam itu adalah malam tidur terindah yang pernah kami rasakan, di mana kami tidur dengan lelap. Perhatikan keberkahan ketika membawa Rasulullah SAW. Walaupun niatnya tadi bukan lillah,
Niatnya awalnya apa? Sebatas uang. Tapi karena yang dibawa adalah Rasulullah SAW, Allah beri keberkahan. Onta, kambing, keledai, kambingnya bersusu banyak. Dan Ibunda Halimah sendiri juga, payudaranya pun juga berisi penuh dengan air susu. Masya Allah. Yarhamukallah. Ayo, gimana? Yahdikumullah wa yuslih balakum. Ayo. Yahdikumullah wa yuslih balakum. Barakallahu. Pada pagi harinya, suamiku berkata kepadaku, demi Allah, ini orang-orang suku Quraisy, orang-orang Arab sana itu terbiasa tiap kali berkata itu selalu bersumpah. Demi Allah ketika melihat sesuatu yang luar biasa. Demi Allah, tahukah kamu wahai Halimah, kamu telah mengambil manusia yang diberkahi. Aku menimpali, demi Allah. Dia pun juga mengatakan seperti itu. Demi Allah, aku berharap demikian. Kemudian kami pergi lagi, aku menunggangi keledai betinaku dan membawa serta beliau SAW di atasnya. Demi Allah, keledai betinaku tersebut sanggup menempuh perjalanan yang tidak sanggup dilakukan oleh onta-onta merah mereka. Jadi mereka para ibu susu, mereka kan mengendarai onta-onta merah. Dan keledainya tadi kan lelah, nggak kuat apa-apa. Tapi setelah membawa Rasulullah SAW, keledainya menjadi sangat kuat. Risi susunya. Wow, super. Akhirnya pun fisiknya pun jadi kuat sehingga bisa mendahului mereka. Sehingga teman-teman wanitaku dengan penuh keheranan berkata kepadaku, wahai putri Abu Zuhair, ada apa denganmu? Kasihanilah kami. Bukankah keledai ini yang dulu engkau tunggangi ketika pergi? Aku menjawab, demi Allah, inilah keledai yang dulu itu. Mereka berkata, demi Allah, pasti ada sesuatu pada keledai itu. Demi Allah, pasti ada sesuatu pada keledai ini. Kemudian sampailah kami di tempat tinggal kami, di perkampungan kabilah kami, Bani Sa'ad. Sepanjang pengetahuanku tidak ada bumi Allah yang lebih tandus darinya sejak kami pulang dengan membawa Muhammad SAW. Kambingku tampak dalam keadaan kenyang dan air susunya banyak sehingga kami dapat memerahnya dan meminumnya. Padahal orang-orang tidak mendapatkan setetes air susu pun meskipun di kantong-kantong susu kambing tersebut. Kambing mereka. Sebentar. Kambing. Jangan dulu ngomong. Dia kan tadi kan aku sudah bicarakan bahwasanya apa itu keledai? Iya. Bahwasanya apa? Dia itu membawa 3 hewan. Pertama apa? Onta yang sudah tua, keledai yang sudah lempok, dan kambing juga sudah tua, betina. Semuanya betina. Seperti itu. Saat itu musim paceklik, musim panas, mereka pun kemiskinan. Seperti itu. Jadi diperhatikan ketika Abi ngomong itu perhatikan. Jangan menulis gini dewe. Riwari lagi. Coklatnya dimakan semut. Iya sudah sampai sini. Aku pengen lihat coklat. Demikianlah kami selalu mendapatkan tambahan nikmat dan kebaikan dari Allah hingga tak terasa 2 tahun pun berlalu. Dan tiba waktuku untuk menyapihnya. Dia tumbuh berkembang tidak seperti kebanyakan anak-anak sebayinya. Sebab sebelum mencapai usia 2 tahun, dia telah tumbuh dengan postur yang bongsor. Jadi Rasulullah SAW itu tubuhnya gede, bayinya, paham? Perhatikan lagi. Kemarin kan Abi tanya, apa itu kabilah
apa itu bani, apa itu suku, dan yang belum Abi jelaskan apa itu kafilah. Kafilah itu apa? Nah, barakallahu fikum, rombongan kebanyakan disebut kafilah adalah rombongan dagang. Tapi ini tadi ada rombongannya ibu susu. Nah. Jadi Allah, jadi kafilah ibu susu lagi mencari bayi yang mau disusui maksudnya. Itu halal. Mereka dari luar perkotaan. Jadi tradisi orang Arab itu apa? Ketika mereka punya anak, baik perempuan maupun laki-laki, mereka langsung mencarikan ibu susu. Apa? Dari desa terpencil. Seperti itu. Sehingga apa? Diharapkan dengan kebiasaan mereka seperti itu, adat mereka seperti itu. Sehingga apa? Biar tujuannya apa? Anaknya itu menjadi anak yang sehat, kuat. Karena apa? Di desa menghirup udara yang segar, tidak terkena penyakit perkotaan. Seperti itu. Dan mereka pun akhirnya apa? Bisa menguasai balangoh Arab yang murni. Bahasa Arab yang murni, bukan lagi bahasa Arab campuran seperti perkotaan. Seperti itu. Sehingga bahasanya masih bahasa murni, bukan bahasa gaul. Seperti itu. Tujuannya Masya Allah, luar biasa. Pertama, fisiknya biar kuat, sehat, kuat. Lalu tubuhnya, tubuh masuk dalam hal itu, sehingga mereka menghirup udara yang segar. Karena tidak bercampur dengan polusi udara. Polusi apapun juga. Jadi kita ini kurang tepat ya. Iya. Kita tidak tinggal di desa. Anaknya sudah terkontaminasi HP. Ngomongnya sih banter tuh, biar denger itu loh. Iya. Tidak tinggal di desa, di pinggir jalan. Dan apa bahasanya itu biar mereka memiliki bahasa Arab yang fasih, yang benar-benar murni. Seperti itu. Kita lanjut aja. Ketika Rasulullah SAW dikatakan apa? Ketika umur 2 tahun, ketika mau disape. Nah, ini jadi ngaruh juga apa? Adat kebiasaan orang Arab dijadikan hukum juga. Kapan dia menyape bayinya. Jadi hukum penyapian bayi itu tidak mengambil hukum sendiri, tapi mengambil adat kebiasaan bangsa Arab, yaitu dengan cara batasan waktu yaitu 2 tahun. Bayi disape. Seperti itu. Halimah melanjutkan ceritanya. Ini perkara pokoknya Ibunda Halimah radhiyallahu anha selalu menceritakannya. Halimah melanjutkan apa? Apakah disebut beliau masuk Islam? Masuk Islam. Akhirnya kami mengunjungi ibunya dan dalam hati yang paling dalam kami sangat berharap dia masih bisa berada di tengah keluarga kami. Jadi Ibunda Halimah radhiyallahu anha mengharapkan apa? Bayi tersebut Rasulullah SAW itu bukan bayinya Rasulullah SAW ya, Rasulullah SAW itu kan masih kecil, masih Muhammad kecil seperti itu. Dari balita bawah 5 tahun itu pinginnya agar jangan diserahkan kepada ibundanya. Karena apa? Keberkahan yang didapatkan oleh Halimah. Seperti itu, sekeluarga. Karena apa? Ketika Halimah kan membeli kambing, ya toh? Ketika mereka itu menggembalakan kambing, maka seluruh orang-orang Bani Sa'ad Al-Bakar menyuruh apa? Jangan kalian menggembalakan kambing kecuali mengikuti penggembala kambing Halimah. Karena apa? Kambing-kambingnya itu gemuk-gemuk semua. Sehat-sehat semua. Keberkahan. Hewan pun berberkah ketika berada di dekatnya Rasulullah SAW. Seperti itu. Walaupun di saat itu musim tandus.
Tapi kenyataannya apa? Mereka pun juga kecewa. Karena apa? Ya, mereka sudah berusaha mengikuti penggembalanya kambingnya Ibunda Halimah, tapi nggak dapatkan apa-apa. Karena itu ada keberkahan yang diberikan Allah kepada siapapun juga. Maka kita harus banyak bersyukur. Apa? Ya, oke. Siapapun juga yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus banyak bersyukur. Karena nikmat yang diberikan Allah pada kita itu masuk. Kita bisa berkumpul tiap hari bersama keluarga. Kita pun sehat. Kadang-kala sakit, tapi sakit pun juga enggak parah-parah amat. Alhamdulillahirabbil alamin. Seperti itu. Kita lanjutkan. Ketika Halimah memohon kepada ibunda Rasulullah SAW, siapa namanya? Ibunda Nabi Muhammad SAW? Aminah. Binti siapa? Sama. Lupa. Bukan binti lupa, kita yang lupa. Seperti itu. Lalu dia pun ketika merengek-rengek, perhatikan Nabi. Iva, perhatikan Nabi. Ketika Ibunda Halimah merengek-rengek, rengekannya seperti apa? Ketika beliau memohon kepada ibunya Nabi Muhammad SAW agar dibalikkan lagi kepada Ibunda Halimah dengan cara apa? Dia ngomong seperti ini. Dia menceritakan seperti ini. Aku berkata kepadanya, kiranya Anda sudi membiarkan anak ini bersamaku lagi hingga dia besar, sebab aku khawatir dia terserang penyakit menular yang bisa menjangkiti kota Mekah. Masya Allah, luar biasa. Kami terus memelas kepadanya hingga dia bersedia mengembalikannya untuk tinggal bersama kami lagi. Apa? Ini bahasa basi. Jadi Ibunda Halimah itu sangat memohon kepada ibundanya Aminah sehingga sampai buat trik seperti itu. Trik agar mendapatkan perhatian. Modus ya, betul, modus. Agar Rasulullah SAW diberikan lagi kepadanya sampai dewasa seperti itu. Anak-anak lah bangga. Nanti kan ada kelanjutannya. Diberikan lagi. Imam Muslim meriwayatkan dan Anas bahwasanya Rasulullah SAW didatangi oleh Jibril. Nah ini baru ketika malaikat Jibril datang. Akhirnya Nabi Muhammad SAW dibawa lagi oleh Halimah, diserahkan lagi oleh Ibunda Aminah kepada Halimah. Tapi itu umur 2 tahun. Lalu di sini ada perbedaan sejarah. Ketika malaikat Jibril datang membelah dada Rasulullah, mengeluarkan jantungnya dan membersihkan jantungnya tersebut dan mengembalikannya lagi, itu ada sebagian pakar mengatakan umur Nabi Muhammad 2-3 tahun. Itu pakar-pakar sebagian mengatakan seperti itu. Sedangkan Syekh Safi Rahman Al-Mubarak Furi, yaitu dia adalah penulis buku sejarah Rasulullah SAW ini, yang mana dia mendapatkan juara 1 di bidang sejarah Nabi SAW yang diadakan sayembara seluruh dunia. Jadi bukan hanya orang-orang tertentu saja, seluruh dunia untuk menulis kisah sejarah Nabi Muhammad SAW yang valid, yang lebih valid dibandingkan manapun juga. Dan ternyata beliau adalah lomba. Dia adalah penerima juara 1 lomba penulisan sejarah Nabi Muhammad SAW yang terbaik, yang tervalid. Dia pun menelaah bahwasanya yang benar itu bukanlah umur 2-3 tahun, tapi umur 5 tahun. Karena apa? Menurut beliau, karena Rasulullah SAW dikatakan menggembalakan kambingnya Halimah ketika itu, bermain-main dan mengembalikan kambingnya Halimah. Bagaimana mungkin anak 2 tahun, 3 tahun bisa diberi amanah sedemikian rupa
untuk menggembalakan kambing. Kejadiannya itu runutannya itu pas menggembalakan kambing. Iya, kejadiannya itu runutannya ketika Rasulullah SAW lagi mengembalakan kambing. Tadi kan masih mau dibawa. Oke, karena Baru iyo mudeng aku. ini sedang langsung mendengarkan. Saat itulah ketika Rasulullah SAW dibelah, maka para teman-temannya pun lari kepada Halimah radhiyallahu anha untuk menceritakan kisah tersebut, sehingga Halimah keluarga takut kalau kejadian lagi. Karena memang ada bekas belahan di dada Rasulullah SAW dan ada bekas jahitan seperti itu. Operasi. Rasulullah SAW mendapatkan operasi pertama operasi tentang jantung Benar. Malaikat. oleh malaikat Jibril alaihissalam. Karena takutnya kepada kalau terjadi sesuatu kepada Nabi Muhammad SAW lagi, maka beliau pun mengembalikan Nabi Muhammad SAW kepada ibunda Aminah. Judulnya dalam halaman 69, kembali ke pangkuan ibunda nan amat mengasihi. Qadarullah sudah isya, jadi cukup sekian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.